Selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami sebuah tantangan yang kayaknya sering banget Anda hadapi nih. Gimana caranya menjaga agar cerita yang ingin Anda sampaikan itu tetap kuat, tetap utuh. Hmm, Sumber kita kali ini dari buku Unleash the Power of Storytelling, karya Rob Bissenbach. Kita akan fokus banget ke bab 7 yang judulnya aja udah wah menarik, cara menjaga integritas cerita Anda. iya, itu pertanyaan penting banget loh. Soalnya cerita yang udah bagus pun bisa gampang banget kehilangan kekuatannya. Apalagi kalau lewat berbagai filter persetujuan atau ada tekanan buat nyenengin banyak pihak tidak. Betul, betul. Nah, bab ini tuh bicara soal keberanian. Keberanian yang dibutuhin buat ngelindungin esensi cerita itu sendiri. Iya kan, jadi misi kita nih di sesi ini adalah pahami kenapa sih mempertahankan inti cerita itu krusial banget dan tentunya kita gali juga strategi dari Bisenbach soal gimana melakukannya di dunia nyata yang seringnya penuh kompromi itu. Hmm, iya. Rasanya ini bener-bener nyentuh jantung persoalan storytelling ya. Punya keyakinan sama cerita kita dan percaya audiens bakal nangkep pesannya. Oke, mari kita mulai bedah lebih dalam lagi. Gagasan utama yang dibuka Bisenbach di bab ini cukup menohok ya. Storytelling itu ya kayak seni lainnya lah, butuh pilihan tegas dan butuh keberanian buat mempertahankan pilihan itu. Benar. Jadi bukan cuma soal ngerangkai kata, tapi punya visi dan ya itu tadi, berani pegang teguh visi itu. Dan dia langsung ngingetin, ini nggak gampang. Kenapa? Ya karena kita sering kali beroperasi dalam budaya, apalagi di lingkungan kerja ya, yang cenderungnya tuh menghindari resiko. Iya. Main aman gitu ya. Betul. Ada dorongan kuat buat cari jalan tengah, menyederhanakan pesan, sampai ya ampun jadi hambar. Atau bahkan ngubah cerita biar semua orang ngerasa terwakili. Padahal justru itu bisa, membunuh jiwa ceritanya. Jadi kayak ada tarik-menarik terus ya, antara pengen bikin cerita yang nendang gitu, sama tekanan buat yaudah main aman aja. Ini mungkin kedengeran familiar banget buat Anda yang sering ngurusin presentasi, proposal, atau materi komunikasi di kantor. Persis. Tekanannya bisa datang dari mana aja loh. Dari atasan, departemen lain, tim legal, wah bahkan dari rekan kerja sendiri. Hmm, Padahal, kekuatan cerita itu seringnya justru ada di kekhususannya, di detail yang otentik, sama emosi yang jujur. Nah, kompromi yang ngorbanin elemen-elemen inti ini, itu yang disebut Beisenbach sebagai ancaman buat integritas cerita. Terus gimana dong cara ngelawannya? Buku ini pasti ngasih contoh nyata kan, biar kebayang gitu. Tentu, tentu. Contoh pertama yang diangkat itu menarik banget. Ada sebuah firma hukum, namanya Freeborn and Peters. Mereka mau ngerayain ulang tahun ke-25. Oke. Nah, alih-alih cara standar kayak rilis press atau pesta biasa gitu, mereka pengen sesuatu yang beda. Sesuatu yang punya cerita. Firma hukum fokus ke cerita. Wah, itu udah kedengeran agak lain ya. Terus apa yang mereka lakuin? Pendekatannya cukup radikal sih, apalagi buat ukuran firma hukum. Mereka mutusin bikin buku cerita. Tapi, nah ini dia, fokusnya bukan kehebatan firma mereka, sama sekali bukan. Oh ya, terus fokusnya kemana? Fokusnya ke kisah-kisah menarik dari klien mereka. Dan disajiinnya juga bukan kayak laporan kasus yang kaku, tapi pakai gaya penulisan majalah populer gitu. Wah, itu pilihan yang berani banget. Jadi isi bukunya full tentang klien. Ceritanya kayak gimana tuh contohnya? Penasaran juga. Contohnya macam-macam dan, jujur, agak nggak terduga buat buku firma hukum. Ada cerita di balik pembangunan Millennium Park di Chicago, tahu kan? Oh iya ya, yang ikonik itu. Nah, itu diceritain lika-liku sejarahnya, dari perairan, jadi rel kereta, terus jadi taman. Ada juga kisah jatuh bangunnya pendiri restoran Jimmy John Liao Taut. Wow. Bahkan ada cerita soal perusahaan listrik yang berjuang nyelamatin perayaan Natal di desa di Fiji, atau sekilas sejarah pembuangan limbah dari zaman kuno. Benar-benar jauh dari citra firma hukum yang biasanya formal dan ya fokus ke diri sendiri. Nah, pilihan konten ini nunjukin prinsip utama yang mereka pegang teguh, yang Bisenbach sebut sebagai utamakan cerita atau story first. Story first. Oke. Dan ini bukan cuma slogan kosong loh. Di buku ini diceritain gimana banyak usulan cerita dari internal firma, dari pengacaranya sendiri, itu ditolak. Ditolak. Kenapa? Ya kalau nggak dianggap cukup menarik buat audiens umum, bukan cuma buat kalangan hukum aja. Jadi standarnya tinggi.
Tunggu, jadi mereka nolak ide dari pengacara mereka sendiri demi daya tarik cerita buat pembaca luar. Ini menarik banget. Artinya, mereka beneran nempatin audiens dan cerita di atas kepentingan internal gitu. Tepat sekali. Dan ini poin krusialnya. Mereka secara sadar itu menekan ego atau kepentingan firma dalam narasinya. Peran Freeborn and Peters di kisah klien itu dibikin seminimal mungkin. Seringnya cuma disebut sekilas di bagian akhir. Oh gitu. Nggak ada pamer nama pengacara, nggak ada jargon hukum yang ribet. Pesan tentang firmanya itu disampaikan secara implisit aja. Kayak, nih lihat klien-klien hebat yang percaya sama kami. Keren kan? Anda juga mau kan jadi bagian dari kisah sukses kayak gini? Wih, pendekatannya elegan banget ya dan percaya diri. Terus strategi yang agak beresiko ini berhasil nggak? Menurut buku ini sih hasilnya luar biasa. Bukunya itu nggak cuma dibaca dan dihargai, tapi juga menangin penghargaan desain dan penulisan. Wah, keren. Dan yang paling penting dari sisi bisnis nih, buku itu katanya terbukti ngasilin prospek dan klien baru. Jadi ini bukti nyata kalau otentisitas, fokus ke audiens, sama keberanian buat beda dalam cerita, itu bisa ngasih hasil signifikan. Mereka percaya cerita bagus bakal lebih efektif daripada promosi langsung. Oke, selain fokus ke cerita klien tadi, ada faktor lain nggak yang bikin proyek ini berhasil jaga integritas ceritanya? Biasanya Mbak pasti nyinggung hal lain juga kan? Ada. Dan ini mungkin pelajaran yang paling relevan buat banyak dari kita nih. Faktor kunci lainnya adalah gimana mereka ngelola, nah ini dia, proses persetujuan. Ah, ini dia nih, sering jadi momok kan ya? Betul. Freeborn and Peters ini secara sadar membatasi proses ini ketat banget. Cuma 2 partner senior yang ditunjuk jadi semacam dewan redaksi atau komite editorial gitu. Cuma 2 orang buat proyek segede itu di firma hukum. Terus gimana masukan dari pengacara lain yang mungkin terlibat sama klien yang diceritain itu? Masukan tetap diterima kok, apalagi yang soal akurasi fakta klien ya, itu penting. Tapi keputusan akhir soal arah cerita, gaya nulisnya, terus mana yang layak masuk mana yang enggak, itu ya di tangan komite kecil ini. Tujuannya jelas banget, jaga biar visi awal ceritanya tetap utuh. Biar nggak encer gitu karena terlalu banyak koki di dapur. Revisi yang dianggap bakal ngelemahin narasi atau bikin jadi bosenin, ya ditolak. Ah, jadi ini strategi buat ngindarin yang sering disebut desain oleh komite itu ya. Yang hasil akhirnya jadi kompromi aneh, nggak ada yang puas, dan ceritanya jadi nggak gigit. Bener banget. Dengan jaga tim persetujuan tetap kecil dan fokus, mereka ngelindungin kekuatan ceritanya. Ya, ini mungkin bisa jadi refleksi nih buat Anda yang lagi ngelola proyek kreatif atau komunikasi. Sering kan kita kejebak proses persetujuan yang, ngelibatin banyak banget orang dengan agenda beda-beda, yang akhirnya bisa ngegiling ide bagus jadi ya gitu-gitu aja. Contoh Freeborn and Peters ini nunjukin pentingnya kita desain proses persetujuan yang ramping buat ngelindungin visi kreatif. Nah, pertanyaannya, gimana Anda bisa nerapin prinsip serupa di lingkungan kerja Anda? Siapa sih yang benar-benar perlu ngasih persetujuan akhir? Pertanyaannya relevan banget. Oke, sekarang kita lihat contoh kedua yang dibahas Bisenbach di bab 7 ini. Kalau tadi Freeborn and Peters nunjukin keberanian milih subjek cerita, contoh kedua ini dari Deloitte, firma konsultansi global itu kan ya? Betul. Nah, ini katanya menyoroti keberanian dalam menjaga fokus narasi. Mereka bikin video soal layanan manajemen krisis. Iya, dan yang patut dicatat dari video Deloitte ini adalah fokusnya yang tajam banget. Benar-benar cuma satu cerita inti. Satu karakter utama, seorang eksekutif bisnis. Dan satu jenis tantangan spesifik yang dihadapi, investigasi kasus suap di operasi luar negeri perusahaannya. Jadi, bukannya nyoba nunjukin semua jenis krisis yang bisa mereka tanganin, mereka milih satu aja. Gimana ceritanya dibangun di video itu? Narasinya dibangun buat nyiptain ketegangan emosional gitu. Dimulai dari adegan kehidupan normal si eksekutif sarapan sama keluarga, rencana kerja yang terus dengan cepat berubah jadi mimpi buruk. Oh, oke. Telepon gak berhenti bunyi, berita negatif soal perusahaannya muncul di TV, reporter ngejar dia di jalan, harga saham anjlok. Penonton kayak diajak ngerasain dunianya yang seolah runtuh gitu. Buku ini muji eksekusi videonya, tapi Bisenbach nekenin, kekuatan utamanya itu datang dari keputusan strategis buat fokus ke satu cerita kuat ini. Nah, disinilah analisis menariknya. Deloitte ini nerapin prinsip yang Bisenbach sebut lebih sempit lebih baik atau narrower is better. Narrower is better.
Coba bayangin deh godaan yang pasti mereka hadapin, tim sales mungkin pengen masukin contoh krisis cyber, tim humas pengen krisis reputasi, tim lain pengen bencana alam. Kalau semua dimasukin videonya bakal jadi kayak apa ya, daftar layanan berjalan gitu. Kering, gak emosional. Iya juga ya, bakal hilang daya pikatnya sebagai cerita. Nah, dengan fokus ke satu kasus suap itu, apa yang mereka capai jadinya? Justru dengan nyempitin fokus, mereka bisa gali lebih dalam, mereka bisa eksplorasi dampak emosional ke karakternya, stres, takut, rasa kehilangan kontrol, nah itu kan jauh lebih kena ke penonton. Hmm, Ini ngebawa kita ke poin kedua, gimana bikin yang spesifik jadi universal. Anda nggak perlu jadi eksekutif yang lagi ngadepin investigasi suap buat bisa ngerasain perasaan tertekan atau khawatir soal keluarga atau ngerasa situasi di luar kendali. jadi detail spesifik itu malah jadi jembatan ya, biar penonton bisa ngerasain emosi universalnya. Kayak di film gitu kan, kita nggak perlu jadi tentara buat ngerasain tegangnya film perang misalnya. Persis. Bisenbach ngasih contoh film kayak Star Trek atau A Few Good Men. Kita kan nggak harus ngerti detail teknis pesawat luar angkasa atau hukum militer buat bisa nyambung sama perjuangan karakternya, sama dilema etisnya. Betul, betul. Detail spesifik yang dieksekusi dengan baik justru bikin tema universalnya kerasa lebih nyata dan kuat. Oke, menarik. Lalu, pelajaran ketiga dari contoh Deloitte ini apa? Pelajaran ketiga, dan ini penting banget, adalah percaya pada kecerdasan audiens. Percaya sama audiens. Gimana tuh maksudnya? Deloitte itu ngambil risiko dengan nggak nyoba ngejelasin semua yang bisa mereka lakuin. Mereka percaya penonton cukup pintar buat ngerti kalau video ini tuh ya contoh yang mewakili kemampuan mereka secara keseluruhan, bukan daftar inventaris layanan. Oke, oke. Mereka percaya kalau satu cerita kuat ini udah cukup buat mancing minat, buat bikin calon klien mikir, wah kalau mereka bisa nanganin ini, mungkin mereka bisa bantu gue juga nih dengan masalah gue. Ini kayak prinsip di seni improvisasi itu ya, yang playing to the top of your intelligence. Jadi kita asumsiin aja audiens kita cerdas dan bakal nangkep nuansa tanpa perlu disuapin informasi terus-terusan. Tepat. Ini kan bentuk penghormatan juga ya ke audiens, dan seringkali hasilnya komunikasi jadi lebih efektif, lebih elegan. Jangan ngeremehin kapasitas audiens buat nyambungin titik-titik dan narik kesimpulan sendiri. Kalau gitu, pelajaran utamanya dari dua contoh ini adalah berani fokus, berani buang yang nggak perlu, terus percaya audiens bakal ngerti. Kedengarannya simple ya, tapi prakteknya pasti susah banget, apalagi kalau udah berhadapan sama proses persetujuan internal itu. Susah banget. Bisenba bahkan pakai metafora yang agak keras ya buat proses persetujuan ini. Dia nyebutnya penggiling daging atau meat grinder. Penggiling daging cerita. Wah, ngeri juga ya gambarannya. Tapi mungkin kerasa nyata buat sebagian dari Anda nih. Iya kan? Istilah ini ngegambarin gimana proses birokrasi atau komite yang ruwet itu seringkali bisa ngancurin ide cerita yang awalnya bagus, kuat, jadi sesuatu yang lemah, hambar, nggak ada dampaknya. Hambatan apa aja sih yang biasanya muncul di penggiling daging ini menurut buku, biar kita waspada gitu? Hambatannya bisa macam-macam. Misalnya tuntutan dari HR atau komunikasi internal buat masukin semua orang atau nyebut semua departemen yang terlibat. Wah, itu bikin cerita jadi rame, fokusnya hilang. Iya ya. Atau detail-detail legalistik dari tim hukum yang bikin bahasanya jadi kaku banget, emosinya hilang. Atau yang paling umum, ya pelemahan cerita sama komite yang tujuannya cuma cari kompromi paling aman. Yang nyenengin semua orang, tapi bukan ngasilin cerita terbaik. Terus gimana dong cara kita navigasi medan ranjau ini? Ada strategi nggak dari Biasenbach buat mempertahankan integritas cerita kita pas kejebak proses begitu? Ada. Buku ini ngasih beberapa strategi negosiasi yang praktis. Pertama, kita harus kenali dan prioritaskan elemen inti cerita kita. Apa sih intinya? Siapa karakter utamanya? Konflik sentralnya apa? Pertaruhannya stakes apa? Terus, inti emosional yang mau disampaikan apa? Nah, ini benteng pertahanan terakhir kita. Elemen-elemen yang nggak boleh dikorbanin. Jadi kita harus tahu banget apa jantung dari cerita kita dan itu yang dilindungi mati-matian ya. Oke, terus? Kedua, siap-siap buat kompromi buat hal-hal yang nggak ngerusak jantung cerita itu. Mungkin ada detail kecil, istilah teknis, atau nyebutin nama sekunder gitu, yang bisa dinego atau disesuaiin. Pilih pertempuran kita dengan bijak. Fokus ke yang paling penting aja. Oke. Ketiga, jangan cuma nolak perubahan, tapi ajak dialog.
Coba pahami, kenapa sih pihak lain minta perubahan itu? Mungkin ada kekhawatiran yang valid di baliknya, yang bisa dicari solusinya bareng tanpa harus ngerusak cerita. Pendekatan yang lebih kolaboratif ya. Ada lagi? Keempat, pakai bukti buat dukung pilihan kita. Jelasin kenapa elemen cerita tertentu itu penting buat dampak emosional atau kejelasan pesan. Kalau bisa, tunjukin data atau contoh lain, kayak kasus Freeborn and Peters tadi. Gimana cerita yang kuat itu bekerja? Bawa contoh sukses gitu ya. Iya. Kelima, jaga nada percakapan tetap positif, fokus ke solusi bareng, hindari debat kusir soal siapa yang benar siapa yang salah. Dan mungkin yang nggak kalah penting ya, seperti yang disinggung Bison Bah juga, adalah nerima kalau di dunia nyata, apalagi di organisasi besar, kesempurnaan itu mungkin susah dicapai. Tujuannya bukan menang mutlak, tapi mastiin cerita yang keluar dari penggiling daging itu tetap sekuat mungkin. Tepat sekali. Proses negosiasi ini, ironisnya, juga bagian dari seni bercerita loh dalam konteks profesional. Kemampuan buat mempertahankan visi, sambil tetap bisa kolaborasi, dan nemuin jalan tengah yang cerdas, itu skill yang berharga banget. Baiklah, oke. Mari kita coba tarik benang merahnya nih dari pembahasan kita soal bab 7 ini. Menjaga integritas cerita itu, intinya, ya soal keberanian. Keberanian. Berani bikin pilihan yang fokus, berani batasi kompromi yang cuma bakal ngelemahin pesan, dan mungkin yang paling penting, berani percaya sama kecerdasan dan kapasitas emosional audiens Anda. Dan kita udah lihat buktinya kan tadi, lewat contoh firma hukum Freeborn and Peters yang berani nomor satuin cerita klien di atas ego firma. Sama video Deloitte yang buktiin kekuatan fokus sempit buat capai dampak emosional yang luas. Betul. Keduanya nunjukin kalau pendekatan yang otentik dan percaya sama kekuatan narasi itu nggak cuma idealis, tapi juga bisa efektif banget. Mereka berani nolak pendekatan aman yang nyoba nyenengin semua orang, hasilnya malah lebih kuat. Nah sekarang buat Anda yang lagi nyimak nih, coba bawa prinsip-prinsip ini ke konteks Anda sendiri. Pikirin deh satu cerita penting yang lagi atau mau Anda sampaikan. Coba pertimbangkan, pilihan sulit apa sih yang perlu Anda buat jaga fokus dan kekuatan cerita itu? Elemen apa yang jadi intinya dan nggak bisa ditawar? Dan siapa aja pemangku kepentingan yang benar-benar krusial buat dilibatin di proses persetujuan? Terus gimana caranya Anda bisa ngelola masukan dari pihak lain tanpa ngebiarin cerita Anda tergiling habis? Pertanyaan reflektif yang bagus tuh buat dibawa pulang. Dan sebagai penutup nih, saya mau ajukan satu pemikiran lanjutan yang agak provokatif dikit, terinspirasi dari diskusi kita soal integritas cerita ini. Oh, apa tuh? Pas kita ngomongin integritas, seberapa jauh sih artinya setia pada setiap detail fakta secara harfiah? Dan seberapa jauh artinya setia pada kebenaran pesan atau dampak emosional yang mau kita raih? Menarik. Apakah mungkin ada situasi di mana sedikit penyederhanaan atau penyesuaian detail, bukan bohong ya, tapi penyesuaian demi kejelasan atau dampak justru bisa memperkuat integritas pesan di mata audiens? Di mana ya batasannya? Nah ini mungkin sesuatu yang menarik buat Anda renungkan lebih dalam pas lagi nyusun dan mempertahankan cerita Anda sendiri. Betul, pertanyaan yang dalam itu. Bahasan kita kali ini, semoga wawasan dari bab 7 buku Unleash the Power of Storytelling ini bisa ngasih Anda amunisi baru ya buat jaga cerita Anda tetap hidup dan berdaya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.